인성 마다가지 스마인생. Halo teman-teman, Selamat datang ke podcast kita. Dan sebelum dimulai lainnya, kita harus kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Aprilia Dewi, biasa dipanggil Kain. Di sini aku sebagai host dan ini ada teman aku. perkenalkan nama saya Afif Rasul Yusman, biasa dipanggil Afif. Di sini saya sebagai narasumber. Sebelum dimulai aku mau nanya dulu nih, Pip. Nanya apa itu? Kesibukan kamu akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan aku sekarang lagi ngerjain tugas podcast yang bertentangan dengan kawasan tanpa rokok dan ketertiban umum. Menurut kamu, KTR atau kawasan tanpa rokok bersama ketertiban umum itu apa sih? KTR itu mungkin kawasan tanpa rokok yang di area-area itu bebas dari asap rokok. Jadi di area itu menjaga kesterilan lingkungannya juga, kebersihan udaranya untuk udara yang segar. Jadi singkatnya itu KTR kayak kawasannya juga boleh ada kegiatan atau aktivitas yang merokok ya. Terus ketertiban umum itu kayak orang lain berhak mendapatkan kenyamanan tanpa diganggu oleh asap rokok dan lain-lain. Oh ya, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita mau bawa topik yang lumayan sensitif tapi agak penting banget untuk dibahas. Topik ini lumayan dekat sama lingkungan keseharian, yaitu tentang KTR atau kawasan tanpa rokok, dan ada hubungannya juga dengan ketertiban umum. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, Pip. Nanya apa lagi? Tadi kan kita udah ngebahas tentang KTR. Ya. Nah, menurut kamu istilah KTR atau kawasan tanpa rokok itu berlakunya cuma di dalam kelas doang atau di mana aja nih? Berlakunya itu mungkin di seluruh area sekolah seperti kantin, ruang guru, lapangan juga termasuk. Berarti seluruh area ya? Ya, Tapi secara sudut pandang itu kenapa sih sekolah harus diprioritaskan sebagai kawasan yang steril? mungkin sekolah itu kan tempatnya siswa-siswi untuk belajar. Jadi sekolah itu harus memberikan fasilitas yang nyaman, udara yang bersih. Jadi siswa-siswinya juga jadi fokus untuk belajarnya, jadi lebih nyaman lah, jadi lebih nangkep semua materi yang guru-guru ajarin itu, karena udaranya juga bersih, lingkungan juga yang steril. Oh, oke. Tapi kan kita juga harus realistis ya. Di sekolah kan isi kepalanya beda-beda. Pasti ada aja yang ngerasa aturan ini terlalu ngekang. Ya, Gimana caranya kita lihat hal ini tanpa harus saling menyalahkan atau mojokkin satu sama lain? Gimana nih caranya? mungkin dari salah satu caranya juga ada untuk ngobrolkan gimana itu, biar caranya juga kita menasihati orang yang merokok, jadi tidak akan menyudut pandangi orang yang mungkin merokok melakukan kesalahan yang membuat lingkungan itu tidak nyaman. Jadi kita bisa bareng-bareng lah nasihatin atau bilangin ke orang itu untuk tidak merokok di kawasan ini, seakan tidak mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Oke. Kalau misalnya kita pengen sekolah 100% bebas dari kawasan tanpa rokok itu, kita harus gimana sih lakukan apa gitu sebagai siswa? Dari awalnya Ya. mungkin kita harus belajar dulu tentang rokok itu. Jadi kita mengetahui dampak atau penyebabnya kita merokok kan, bisa jadi kita lebih stres, kita keluarnya malah jalannya merokok. Nah, itu juga bisa berdampak banget sih buat kesehatan juga. Jadi mungkin juga itu juga asapnya juga kan ke dalam diri sendiri kan, ke paru-paru juga bisa membuat kotor ya, kayak gitu jadinya. Menurut kamu dampak dari asap rokok itu apa sih? Dampak dari asap rokok itu bisa mengganggu orang-orang sekitar yang nggak merokok. Jadi misalnya orang yang nggak merokok itu bisa jadi
kena juga dampaknya dari orang yang merokok itu, jadi kayak gitu. Iya sih. Terus kan misalnya ada nih orang yang merokok, terus dia buang puntung rokoknya itu sembarangan, gimana aja gitu. Nah itu tuh ada dampaknya juga gak sih? Mungkin ada juga sih, itu juga mengganggu lingkungan atau keadaan di area sana juga, bisa jadi udaranya juga jadi mungkin kan kok itu ada abunya kayak gitu ya, bisa terbawa angin jadi udara juga jadi gak segar gitu. Iya iya. Terus juga bisa berdampak kayak bakaran gitu gak sih? Soalnya kan puntung rokoknya itu misalnya masih nyala tuh. Nah itu kan bahaya banget ya gak sih? Oh, kalau untuk rokok masih nyala itu juga bisa terjadinya kebakaran juga sih. Mungkin kalau kena barang bisa apinya itu merembet kemana-mana, jadinya apinya juga jadi gede gitu. Nah itu juga kan bisa tercemar gak sih lingkungan kita? Bisa jadi mengganggu udara. Mungkin yang tadinya udaranya jadi segar atau sejuk, sekarang jadi kotor, jadi gak nyaman untuk dihirupnya gitu. Oh, oke oke. Menurut kamu kenapa sekolah harus punya aturan soal rokok dan ketertiban? Mungkin di sekolah ada rokok dan ketertiban. Ini dari anak-anak rumah ya, jadi siswa-siswi itu di usia SMP itu belum cocok untuk merokok, jadi itu juga bakal mengganggu kesehatan dalam dirinya sendiri, terus ya bakal cepat telat, padahal di usia yang SMP itu masih 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 harus beraktivitas yang lebih gitu ya. Terus misalnya tuh ada teman kita nih yang merokok nih ya. Ya, Gimana sih cara menegur teman yang melanggar aturan tanpa harus musuhan? mungkin kita dari langkah kecil juga harus kasih tahu juga dampaknya kalau ke teman kita misalnya ada yang ngerokok, bro kok ngerokok gitu ya, jadi kayak kita kasih tahu apa dampaknya, kalau itu bisa mengganggu kesehatan dirinya juga sendiri, jadi bisa bakal cepat telat atau apa, itu juga kan bakal merugikan diri sendiri ya, karena apalagi masih muda. Oh iya ya. Terus kamu pernah nggak sih ngeliat orang yang melanggar aturan ketertiban umum? Misalnya di luar atau di mana gitu? Ketertiban apa? Misalnya kayak dia tuh ngerokok gitu, tapi itu sebenarnya kawasannya tidak boleh merokok. Pernah sih aku pernah lihat juga ada kawasan, mungkin di area itu tuh kawasannya itu bebas dari asap, kawasan dengan perokok, tapi ada aja orang-orang yang mungkin masih nekat merokok di situ, mungkin dia nggak lihat bacaannya atau peringatannya, atau dia emang sengaja ngelakuin itu. Oke oke. Terus menurut kamu apa pengaruh teman sebaya terhadap kebiasaan merokok di sekolah? Pengaruh teman sebaya kalau merokok Ya. mungkin bisa jadi kan rokok itu ada asapnya, bisa jadi asapnya itu kena terpapar ke kita, bisa jadi itu juga bisa kehirupan sama kita juga, jadi itu bakal bisa mengganggu kesehatan kita juga sih, bakal mungkin kalau ada temen ngerokok juga pasti bakal kayak mengajak-ajak ke teman-temannya itu yang nggak ngerokok, kan ada ya orang yang ngerokok, mungkin teman-temannya itu belum ngerokok tapi gara-gara ada orang yang temennya itu ngerokok, Saya jadi ikut-ikutan. nah dia jadi ikut-ikutan, jadi ada rasa penasaran yang ingin coba-coba, kayak mau gimana ya rasanya ngerokok itu, penasaran aku mau coba sekali doang nggak apa-apa kali, pasti kayak gitu. Pasti kalau misalnya sekali terus dia kayak keterusan gitu kan. Ya jadi bakal kecanduan lah, ada rasanya atau apa gitu. Oke oke. Terus menurut kamu nih ya, cara menghindari KPR itu kita harus ada program seru apa yang bisa dibuat untuk menyampaikan sekolah bebas rokok? Program untuk menyampaikan kawasan rokok, mungkin programnya itu bisa jadi apa ya, ada Buat poster mungkin.
bisa jadi itu bisa jadi langkah kecil untuk kita mengingatkan kepada orang-orang yang masih merokok, orang-orang yang masih merokok untuk jadi bisa baca poster itu apa bahayanya atau dampaknya apapun itu, jadi bisa juga mungkin dikasih tahu ya, ada orang-orang yang udah jadi kena dampaknya juga gara-gara merokok, paru-parunya bisa kotor atau jadi gampang cepat lelah kayak gitu. Kamu punya pesan nggak buat misalnya anak yang sebaya kita tapi udah merokok gitu? Ada sih, jadi mungkin kalau dari aku mah hindari dulu asap-asap rokok itu karena di usia-usia sekarang, usia teman-teman aku juga masih belum cukup untuk merokok gitu, jadi paru-paru atau dirinya itu masih belum kuat menampung asap-asap rokok yang dia hirup. Jadi itu juga bisa berdampak bagi dirinya sendiri, tidak ada hal-hal positifnya. Iya sih benar juga. Apalagi kalau misalnya kita buang buat beli rokok gitu kan, nggak gunakan. Ya sih, mungkin orang tua kita udah ngasih uang kita buat jajan makanan, tapi kitanya malah beli rokok yang nggak sehat. Malahan ada tuh di puskesmas kan satu batang rokok sama dengan satu buah telur. Nah, juga kan mending Kita beli telur gak sih? mending telur kan pasti ada buat sehat juga, bisa kenyang juga. Tapi kalau rokok kan cuma bisa kasih efeknya Menghasilkan aja. asap rokok itu yang membuat tercemari. Ya gitu. Terus selain rokok, masalah ketertiban umum apa yang paling sering bikin risih di sekolah? Misalnya kayak membuang sampah atau apa itu? Buang sampah. Ya. Masalah ketertiban umum apa yang paling sering bikin risih gitu di sekolah? Mungkin ketertiban umum di sekolah itu masih di sekolah masih ada banyak yang telat tuh, telat datang ke sekolah karena udah diperingati beberapa kali kan untuk masuk sekolah itu sebelum bel, minimal 15 menit sebelum bel udah di sekolah. Ada juga peraturan yang masih disepelekan sama anak sekolah itu apa sih, kayak dasi, sabun itu masih gak pernah dipakai kan, kayak sekarang seharusnya juga udah jadi wajib gitu dipakai, tapi malah tidak dipakai juga. Terus ada juga yang menggunakan sepatu juga Sepatu yang berwarna gitu ya, kayak hitam. Nah, iya itu satu yang berwarna selain hitam, misal ada yang pakai sepatu warna abu, warna putih, padahal itu kan tidak diperbolehkan ya. Apalagi kan ini di sekolah gitu ya, bukan Iya, tempat main gitu. bukan buat keren-kerenan, di sini sekolah juga kan buat belajar juga. Juga kan masing-masingnya ada aturannya gitu, kita main juga. Terus pas pertama kali kamu denger nih kata kawasan tanpa rokok di sekolah, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Kata-kata kawasan tanpa rokok yang langsung kepikiran, nah mungkin aku langsung kepikiran kalau di kawasan ini, di area ini tuh sangat bebas dari asap rokok, mungkin sangat menghindari udara-udara yang tidak segar, jadi di situ tuh kayak ngejaga udaranya dan kebersihan lingkungannya juga kayak dijaga banget. Dari pembahasan tadi, udah kerasa ya kita bahasnya sedalam ini gitu. Oh iya, Udah kerasa banget. banyak hal tentang umum di sekolah. Ternyata emang penting gitu ya kita jaga gitu. Ya, Lingkungan kayak gitu biar tidak tercemar. Gak terasa ya, kita dari tadi sudah membahas tentang KKR dan ketertiban umum. Nah, jadi kita udahin aja ya sampai sini doang. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau kita ada salah kata. Sekian dari kami.